Udah mulai ya. Satu kata buat Ahmad Diallo, keren. Top. 3-1 meskipun kita kebobolan lagi dari corner ya. Corner lagi ya. Dan lagi. Bola-bola mati menjadi kelemahan seorang Andre Onana ya. Babak pertama kita semua hampir sepakat Southampton lebih baik daripada kita. Babak kedua pergantian pemain Amorim seharusnya kalau aku lihat sih cukup aneh sih kecuali Højlund ya. Dia berani mengganti siapa tuh yang masuk Maino memang efektif. Jelek, babak pertama jelek. Diganti langsung sama yang masuk siapa tuh ya? Anthony pertama. Ya. Anthony langsung. Anthony itu ganti Maino tuh. Iya, langsung. Babak kedua langsung ya. Langsung, babak kedua pertama Setelah langsung. Itu Zirkzee sama Ugarte. Dan Toby Collier. Collier. Menggantikan Ugarte dan Højlund ya. Aku lihat itu keputusannya berani loh, dia ganti Ugarte itu. Mengganti Ugarte itu berani. Dengan Collier ya, pemain yang bisa dikatakan masih bau kencur, belum menunjukkan kapasitas dia, meskipun posisinya sama-sama DM, ya. Cuman beda tipe ya, beda gaya main. Lebih kalem. Si Collier. Kalau si Ugarte itu lebih gerasak gerusuk. Yes. Nah, tapi gerasak gerusuknya Ugarte kali ini tuh di babak pertama sering kecolongan, gue perhatiin. Dia sama Martinez sebenarnya. Berapa kali kan peluang besarnya Southampton itu dari bola nanggung, dia telat ambil, diputar dikit, set kelewatan langsung kosong. Ya itu mungkin yang membuat si Amorim takut ya. Kayak Enggak hanya Amorim sih, Leny Yoro juga kemarin kita ketir. Parah Pak ini Yoro. Itu kalau gua jadi Amorim ya. Langsung Leny Yoro gua tarik. Tak kasih Paramex itu. Pusing tuh kena Sulemana dia kemarin. Kamu ingat nggak? Gue udah pernah sebut itu nama Sulemana. Gue inget. Bagus cok tuh Sulemana. Dari mana itu? North Thailand. Pemain ini sedikit mengingatkan aku sama Doku ya. Doku ya. Hitam kecil, tapi Doku lebih keker lah ya. Lebih kurus tapi cepat sekali Pak ini. Sama-sama main di kiri ya, tapi luar biasa cepat dan gila itu sekali. lightning. Aku lihat dia di North Thailand itu ya. Kalau nggak salah North Thailand tuh klub Denmark atau apa gitu loh. Gila pemain ini cepat sekali Jok mainnya. Dan dia akhirnya dibeli sama Soton ini. Makanya gue sebutkan nama kan, Kamaldeen Sulemana. Siapa Cok Sulemana? Ternyata waktu itu cedera. Yang kita lawan dia, kita menang 3-0, 0-3. Ya, yang sundulannya siapa? Delik. Ya, itu ternyata Sulemana nggak main. Ya kan gue sempat sebutkan, hati-hati loh sama pemainnya Soton namanya Sulemana. Siapa? Sulemana siapa? Noh, lihat. Ya. Yoro Pak. Dihabisin Pak Yoro Pak, gila. Tapi ya aku nggak bisa nyalain Yoro. Dia baru musim pertama masih 18 tahun. Kok total 18 tahun? Maksudnya kita beli bukan 16 tahun ya? Enggak 16 juga sih. Kata lu 16. Enggak ya? 16 tuh Kidopi Martin, Jok. Oh iya. Oh bukan kita beli 16 ya? Bukan Enggak, ya? bukan. 18 ya? 18-19 tahun lah sekarang. Oh iya. Si apa Sulemana juga masih umur 21 kan? 22 ya. 22 tahun. Gila, cepet sekali kan Sulemana. Gila. Itu mengobrak-abrik beneran loh. Selain karena Yoro itu masih hijau, tapi pergerakannya Sulemana gini loh. Winger kiri semua pergerakannya sama. Dia juga tekuk kanan. Winger kanan kayak Ahmad maupun siapalah kamu sebutkan selalu tekuk ke kiri. Masalahnya yang membedakan antara Sulemana dengan pergerakannya dia sama gua ngomong tentang Rashford ya ini ya. Sama-sama winger kiri. Yang membedakan tuh timingnya. Sama dia speednya tuh sama speednya. Iya, yang membedakan itu. Sama decision making lah, ya kan. Sulemana itu terlihat sangat pede, Pak. Ya kan, ketika dribble bola tuh sangat pede gitu loh. Beda sama Rashford. Terus apa ya? Selain kita diobok-obok sama Sulemana dan harusnya mereka sudah unggul. Unggul 3 gol ada kali. 2 gol? Ya. Dia 2 gol 3 gol, Pak. Yang diselamatin sama Onana itu. Onana 2 kali. Iya, 2 kali. Yang Sulemana sekali, terus yang bola muntahnya itu. Ya, Fernandes juga ada sekali itu berapa kali tendang. Ya, terus yang Tyler Dibling. Oh iya. Yang diputar kata lu tuh, yang diambil sekali. Diputar sama Dibling. Di dribble, tendang. Harusnya mereka udah unggul 2 gol 3 gol ya. Ya paling itu cuma peluang kita paling matang ya si Garnacho. Sama ya yang diumpan sama Højlund. Yes, ya. Udah itu aja. Dan itu juga satu-satunya kontribusi Højlund di babak pertama dan babak kedua ya. Dan pertandingan ini lah. Iya, pertandingan kemarin ya, semalam. Højlund semakin lama semakin membingungkan ya. Aku lihat dia tuh nggak pede, Nes. Aku lihat dia tuh nggak pede. Itu salah dia sendiri. Kenapa nggak pede? Iya, aku lihat dia tuh semakin pedenya turun, Pak. Ya, dan beberapa pertandingan nggak perform. Karena lagi-lagi overprice kita belinya. Ya, 70 juta itu memberatkan. Mungkin kalau kita beli dia di harga 30, ekspektasi kita nggak setinggi itu. Yes, kayak Nicholas Jackson lah ya. Nicholas Jackson kan murah kan? Betul. Ya, tahu. Jadi ekspektasinya fans itu sama Nicholas Jackson, ya udah. Murah kok. Kok Edwin. Apa lagi?
Gua rasa si Højlund juga adaptasinya lambat ya. Ya, dia udah strategi barunya si Amorim ya. Tapi dia bilang 3-4-3, gue sudah main seperti ini di Atalanta. Gini loh, aku bilang kekurangannya Højlund itu dia itu kurang senjata, Pak. Ini bahasa goblok-goblokannya ya. Striker itu kan harus punya senjata. Peter Kroos dulu dengan tinggi badannya. Tinggi badan ya. Bahkan Jan Koller itu kuat di heading. Kalau kita lihat Sesko pede banget dengan tendangan di luar kotak penaltinya dia. Yes. Kane Lewandowski positioningnya bagus banget. Harry Kane. Dia ini kayak nggak punya kelebihan. Iya, kayak belum terlihat sekali. Lu tuh spesialnya apa sih? Gitu loh. Spesial di mana? Kalau aku cuma speed aja ya. Speed sama body. Tapi secara teknik jauh ya. Cenderung ngawur gitu loh speednya. Nggak ada teknik aja. Dulu tuh gua suka lo lihat cara mainnya Højlund, tapi entah banyak aku lihat tuh Højlund tuh kayaknya ya, aku lihat dari cara mainnya akhir-akhir ini, PD-nya hancur, Pak. Lagi di bawah apa ya, striker itu kan kamu diharapkan untuk nyetak gol. Tapi dia setiap kali pertandingan, di setiap match, gagal nyetak gol. Gak usah ngomong nyetak gol deh. Shot on targetnya cuma 1, Pak. Per pertandingan. Itu jelek sekali. Kalau sekarang kita selalu bilang, oh mungkin dia nggak dapat support nih dari para teman-temannya. Sekarang MU, aku nggak bilang bagus ya mainnya. Membaik. Support itu mulai ada. Tapi dia positioningnya jelek, Pak. Itu. Cari posisi selalu di belakang musuh. Gimana mau dipassing? Harus masih Beckham, Pak, yang passing baru bisa nyampe aja. Betul. Kalau Beckham nyampe. Beckham di mana dia tinggal lompat aja, cuy. Begini, kalau kepala anjir. Oh, ini mesti cari posisi lah, mesti nyolok gitu loh. Terus kemarin tuh semalam ada kalau nggak salah ada satu momen di mana Bruno Fernandes dapat bola dari tengah, dia nge-shoot, ketutupan Højlund ada sekali. Højlund itu posisinya dia kayak bingung gitu loh. Gue mesti kemana nih? Dia malah nentangi apa ya? Diem aja, dia diem ya. Dia ngeblok tendangannya teman sendiri kan. Berarti itu sudah bukti bahwa aku nggak tahu antara lu tuh bingung, antara lu itu memang positioningnya jelek, atau lu memang PD-nya hilang. Udah lu bingung dengan diri lu sendiri gitu loh. Berantem sendiri gitu loh. Ya masih bingung ya, menurut gua masih bingung dia. Dia benar-benar kesulitan banget, mau di long ball juga kalah terus. Dia nahan bola pasti selalu mental kemana-mana. Prestasinya jelek. Prestasinya jelek banget. Ya, makanya jadi kayak nggak ada gunanya. Terus yang gue perhatiin adalah lawan MU itu sebenarnya kok jadi lawannya MU ya gampang, Pak. Tekan aja. Ngumpulinnya di kanan kiri. Di mereka masih main sayap, Pak. Udah kumpulin dia, makanya udah deh kalau lawan Southampton kemarin. Itu Diallo atau Garnacho ya. Itu dikerubutin 3 orang, Pak. Udah nggak bisa kemana-mana. Pasti back pass. Back pass mulu. Iya. Udah enak banget. Makanya sekarang MU susah banget nyetak gol kalau lawan tim-tim kayak gini, Pak. Dikerubutin aja udah. Dia kan cuma tinggal tunggu MU kesalahan doang kan. Mesti counter attack aja. Peluangnya semua gitu kan. Ya makanya. Dan kebanyakan MU masih salah sendiri. Masih salah sendiri. Iya kan. Makanya kalau aku kemarin lihat, apa? Sorry. Kenapa itu, Mas? Oh, kenapa? Sorry ya. Lagi-lagi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Distorsi. Lain kali itu makanya profesionalitas itu harus diutamakan. Betul. Disiplin. Benar. Kan kalian menghadap gua. Harusnya ngomong dari awal dong. Nes mic lu nggak nyala. Gua harus fokus sama apa yang kita mau bahas. Iya. Dan gitu loh, Will, harusnya. Nggak salah, harusnya Candy. Iya. Ternyata lihat loh. Nggak ngomong. Selalu. Lu baru nggak. Untung Kenny lihat gitu loh. Nggak untung, Pak. Gojeknya telepon. Nah, itu. Iya. Blessing in disguise namanya. Iya, coba Pak Gojek nggak telepon. Terus bablas sampai terakhir. Mampus. Udah pokoknya intinya. Nggak, jadi intinya apa? Intinya, tadi di beberapa menit awal itu ada gangguan teknis lah. Dari mikrofon saya itu tiba-tiba mati, guys. Nggak tiba-tiba mati. Lu lupa nyalain. Sama saja, kan mati. Mati. Intinya ada kesalahan teknis. So, sorry ya, guys. Ya, mohon dimaklumi dan yang paling penting dimaafkan ya. Oke, kita lanjut. Jadi awal-awal kalau nggak dengeran tadi yang lu sampein gimana, Mas? Ya. Dengerinnya gimana? Nah, tadi lu asal Højlund apa dah gitu? Højlund gua bilang tai. Enggak, Højlund kurang berdampak ya. Di tim ini kurang berdampak. Praktis dari sepanjang pertandingan kemarin apa ya? Asis ke Garnacho aja yang itu aja. sumbangsi dia gitu. Itu pun nggak jadi gol karena Garnacho-nya finishnya juga jelek. Dia marah-marah loh. Højlundnya tendang itu loh. Tendang tiang loh. Tendang tiang, tendang iklan itu loh. Tendang tiang. Oh, tiang ya? Tiang itu tendang. Udah nggak dapat assist, dikasih assist nggak bisa golin gitu. Padahal itu peluang besar sekali tuh. Iya, enak itu udah. Ya kan? Ya begitulah ya. Itu sekilas tentang Højlund ya. Ya, terus lanjut babak kedua. Antony masuk tuh. Nah, langsung gantiin Maino. Gue bingung loh. Gue nonton sambil ngantuk-ngantuk kan.
ini Anthony masuk gantiin siapa, Cok? Lu jangan Cok Maino, Cok. Maino. Gila, berarti anehnya tuh ya Anthony jadi AM. Anthony jadi AM sama Garnacho. Iya kan? Bruno-nya mundur sama Ugarte. Bener. Itu menurut gua posisi Maino itu yang box to box midfield itu paling tepat tuh emang masih Bruno sampai sekarang. Masih Bruno, ya. Makanya menurut gua tuh sebenarnya posisi depan tuh paling cocok sekarang itu sebenarnya Mount. Cuma gara-gara si anjing ini orang kena cedera mulu, kena kepala gitu aja nggak main. Menurut gua Mount sama Diallo lah yang paling cocok ya sebenarnya. Cuma ya karena si anjing itu cedera terus ya udah sekarang. Tapi sulit. Bukan berarti aku bilang Bruno nggak mampu ya. Sebenarnya dia mampu. Cuma dia sudah bertahun-tahun main di posisi 10. Terus tiba-tiba main di 8 tuh pasti sulit. Ya pasti adaptasi lagi. Itu adaptasi sulit. Ya. Sebenarnya kemarin kalau aku lihat Maino mungkin kecapean banget sih dia. Kena Liverpool Arsenal kecapean sih. Dari Liverpool kalau iya. Gua even nggak ini sih. Nggak impress sih. Ya biasa aja. Kalau kita bilang capek ya, semua juga capek loh. Mental apa terkuras habis kalau lawan Liverpool sama Arsenal. Kan masih muda dia. Sama Ugarte. Pemain MU lainnya juga muda lah. Ugarte juga kelihatan capek loh. Ugarte itu udah masih makanya midfieldnya nggak optimal kan. Iya. Makanya diganti, Bruno dimundurin, Anthony dimasukin karena paling fitnessnya paling bagus. Wah, fresh nih. Karena cuma meliuk-liuk dari kiri, passing begitu bagus. Dipikir dia defender. Dikelirin sendiri. Kok bisa gitu ya, Nes? Bangsat nih orang, Cuk, sumpah. Lu nonton itu nggak kesel, Nes? Kok bisa gitu ya? Gua tahu. Itu kan dia pasti menerima dengan kaki kanan, kaki lemahnya dia. Tapi emang selemah itu. Iya, paling nggak lu dorong ke depan lah. Iya. Lu kan pemain bola profesional. Iya, masa kanan lu setolol itu. Gitu. Nggak, lu tinggal dorong ke depan aja lu. Iya, Cuk. Nggak, dia tuh lupa, Cuk, kayaknya, Cuk. Masa antisipasi bolanya tuh ya seakan-akan kayak menyelamatkan bola. Iya, makanya. Bukan kayak mau nyetak gol loh. Nggak, gua rasa dia mau tahan kali ya. Iya, makanya. Iya kan? Kayak mau tahan tapi bolanya udah gelinding gitu ke arah lain gitu loh. Iya. Nggak, maksudnya itu udah enak banget, lu tinggal taruh gini aja loh. Iya. Bolanya mantul ke depan, Cok, udah, Cok. Lu tinggal arahin doang loh. Ya ampun. Mungkin dia juga kaget. Posisi ketinggalan lagi. Dia juga kaget kalau lolos kali ya. Hah? Oh iya, kaget kalau lolos. Kolong soalnya si Garnacho lagi kan yang passing dia bilang dia nggak bakal lolos lah. Ya anjing lolos, Cok. Panik dia kaget, show. Main di losor aja udah. Ya ini makanya repotnya kalau pentingnya seorang dirtek itu ya kayak gini. Jadi jangan sampai salah beli pemain. Belilah pemain yang punya karakter. Paling enggak kayak Mas Rawi itu menurutku pemain tidak terlalu berkarakter ya. Secara personality ya. Tapi kan memang punya kemampuan di atas rata-rata. Dan daya juangnya harus dibilang luar biasa. Fighting spirit-nya keren. Kalau main berkarakter, menurutku The Ligt itu berkarakter. The Ligt itu gila, Pak. Gila, Pak. Ya. Gila, Cuk. Ini seorang, memang punya kapasitas seorang leader ya. Warrior. Bruno itu berkarakter. Ya, berkarakter, betul. Kalau Højlund menurutku juga nggak berkarakter sih. Enggak, belum. Xerxes juga bukan tipe pemain yang berkarakter. Ahmad itu berkarakter. Nah, kita paling nggak, itu kayak beberapa minggu aku bilang tuh kemarin tuh, beberapa minggu lalu. Even kalau lu nggak punya skill yang mumpuni kayak gimana ya, tapi hiburlah fans dengan menyajikan pemain yang berkarakter. Karena ketika pemain berkarakter itu ada di lapangan, kita nonton pun jadi tertarik, terhibur. Ya betul. Kita ikut terbakar gitu loh, ikut terbakar, nontonnya tuh ikut semangat. Ugarte. Kalau bola di kita. Nah, oh iya betul. Kalau bola di kita itu pertandingan, match. Tapi kalau bola dilawan itu perang. Itu perang. Keren banget. Itu loh. Gila loh. Tapi dia kok nggak tahu dikata warrior itu dia nggak nyadar gitu. Sama tenda warrior. Gue pikir bakal kocak nih orang. Nggak taunya keren, Jok. Martinez itu pemain yang punya karakter. Nah, Martinez itu betul. Martinez ya, gue juga Jancu Martinez tuh gue bingung sama nih anak ya. Mungkin masih muda juga ya dia. 25, 26. Bener-bener nggak ada ampun, Pak. Maksudnya dia ada musuh itu dipegang, gua disuruh ditebas sama dia walaupun bolanya udah pergi dia tetap dorong aja gitu pokoknya kayak pengen cari ribut aja gitu. Kena kuning lagi kan kemarin? Kena kuning lagi ya? Kena kuning lagi semalam. Yang satu banyak Southampton digepung 3 orang tuh loh. Di Blink kalau nggak salah. Di Blink ya? Iya di Blink itu yang mau di Ambil kotak penalti itu kan? Itu yang mau di MU kan? Oh, ya? Di Blink itu iya. Oh iya? Sama pelatihnya ditolak. Kan MU nawarnya cuma bukan nawar sih, nanya doang 20 juta boleh nggak? 20 juta kaki kirinya doang. Oh iya gitu? Iya. Tapi emang tendangannya kenceng sih di Blink itu. Yang ditepi sama Onana kenceng sih itu. Tapi itu tendangan kaki kiri itu kayak gitu loh, Nas. Bukan kayak Anthony. Bukan kayak Anthony, Cok. Pressing nggak zaman tuh, men. Kenceng, Cok, itu di Blink. Padahal ya jujur kok pas Anthony masuk main itu gue wah, Cok, Anthony nih. Udah lama banget nih gue nggak lihat. Peluang sekali loh, menit 47. Begitu masuk langsung pulang loh. Yang mana ya? Begitu dia masuk menit 47 48-an. Yang di passing Garnacho itu? Bukan. Iya, yang yang dari itu. kiri Okay, iya. dia merangsek masuk, disikat sama dia.
Ya. Tapi corner. Ya. Corner, benar. Itu peluang itu. Ya makanya gue semangat sebenarnya Anthony masuk. Yes. Cuma lagi-lagi ya, yang terima bola passingnya kemana-mana, ngaco. Kontrolnya juga jelek. Jancu gak ada perubahan. Lu enggak, tapi gak bisa nyalain lah. Anthony gak pernah main. Sekarang pemainnya tidak pernah main, kakinya kaku. Enggak dong, dia latihan aja. Loh, kecuali dia cedera. Sorry, latihan sama main sebenarnya itu beda lah. Itu masalah mental lagi-lagi. Iya. Enggak, tapi maksudnya Enggak mental, enggak setuju. Fisik tuh. Enggak. Lah. Fisik oke, dia paling fresh. Oke, aku setuju dia freshnya. Tapi masalah mental bertanding beda. Lu sekarang latihan, nggak mungkin lu ada intensi untuk mencederai temen lu sendiri dong. Mainnya lebih, pokoknya kita ngerti nih harus gimana nih. Ya tapi kan dia juga sebenarnya nggak lama-lama banget nggak main ya. Lama loh, kapan terakhir dia main? Ayo, gua lupa loh. Masa nggak ada main sih dia? Nggak ada loh, even FA paling ya? Katakanlah dia main tuh dari bangku cadangan ya. Nggak lama paling, berapa menit sih dikasih kesempatan dia main? Gua sampai even, gua lupa loh Anthony itu kapan main. Ya tahu sih, tapi iya kan? Ya masa beda lah, kita main match sebenarnya sama latihan. Yang dia lakukan tuh kesalahan yang sama. Sama yang dulu dia sering main juga. Ya, maksudnya kontrol lepas. Kayak nggak ada perubahan. Kalau Diallo, lu bayangin ya, nih orang daun bola pasti cuma dia doang yang bisa masuk ke final third ya? Final third. Cuma dia doang kayaknya. Yang bisa di-push terus sampai benar-benar masuk ke final third-nya lawan. Kayak cuma dia doang ya. Lawan berani merangsek lah ya. Kalau Anthony cuma maju, back pass gitu. Geser. Ya. Kalau sama dia lu benar-benar di push terus loh. Dan dia tuh driblingnya, dia mau dikepung 2 orang 3 orang dia tetap dribble loh. Driblingnya pendek-pendek ya. Iya. Benar-benar lengket loh. Makanya itu dia beda sekali ya. Itu susah diambil bola kayak gitu. Iya. Pemain kayak gitu yang paling susah. Mau juga takut. Iya. Karena konyol dia jatuh, kalau nggak dia bisa pindah bola. Betul, dia bisa pindah bola, dia bisa lepas. Iya, terlalu licin gitu loh, pemain kayak gitu tuh. Hebat sih, dia cuma bener-bener Diallo doang, Cuk. Sama Diallo. Ya, Cuk, gol dia set. Yang pertama sih emang semi-semi hoki lah ya. Yang tendang, terus kena dia lagi. Iya, kok dapet dia lagi gitu loh ya. Das, langsung set. Yang kedua, Eriksen, Cuk. Bagus tuh, umpannya. Tapi Diallo-nya juga masuk, Cuk. Orang Inggris istilahnya apa ya? Ding it. Bolanya di ding gitu loh. Jadi kayak dapat cuma disentuh doang. Iya, disentuh doang di lambungnya. First touch-nya itu loh di ding doang. Semua, Cuk. Gila, keren. Pas banget sih, bagus banget sih. Gila. Terus yang ketiga press-nya lagi-lagi, Cuk. Iya, tapi itu kesalahan si kiper ya? Back-nya lawan lah. Back-nya ya? Kontrolnya itu udah capek, Cuk. Iya. Back-nya itu sebelumnya ketika kita 2-1 menang, unggul 2-1, itu hampir menyamakan skor. Melalui corner. Dia yang nyundul. Iya. Tapi kena temannya sendiri. Iya, itu kalau nggak ada temannya, gol itu. Gol itu. Udah pojok bawah itu. Onana udah ketinggalan itu. Kenapa ya? Kita antisipasi jelek banget, Pak. Set piece. Jelek sekali loh. Padahal lawan Arsenal kemarin bagus loh. Ya lebih fokus karena ada Maguire kan. Kemarin kan nggak ada Maguire. Makanya Maguire masukin. Ya, kita kan punya duo ini, Twin Tower kita di defense. Delete Maguire sama Delete. Ya Yoro sih. Yoro kasihan sih. Ya, dia kayak dibully habis ya sama Sulemana ya. 4 kali ada kali. Lewat itu. Montang-manting, Cok. Tahu gue yang terakhir tuh dia teriak, Cuk, sampai kayak frustasi sendiri, Pak. Ya, tapi itulah. Itu komentatornya sampai ngomong loh, wah ini habis ini, Euro. Habis. Dihabisin bener ini. Ya, emang tapi malam ini nightmare buat dia. Ya, tapi emang ya pelajaran yang bagus buat dia. Ya, IPL tuh kayak gini. Ya, IPL kayak gini. Udah, lu nggak bisa sosok jago aja. Ya, ketika lu jadi starter ya ini yang lu even lawan Soton yang paling bawah lu. Paling bawah, Cuk. Ya udah pemain-pemainnya dah. Lu aja dilatih 4 kali aja. Lu jangan macam-macam di IPL. Udah gitu, lu latihan keras dah. Udah gitu aja udah. Terus satu lagi gue mau nyorotin apa ya? Dalu tuh cedera ya? Cara Ketuera kan? Oh iya FA sih. itu tetap kehitung di Inggris. Tetap aturannya masuk FA, masuk Liga Inggris juga. Gue mau nyorotin tuh ya. Cara mainnya MU, Pak. Gini loh. Kemarin itu kita bener-bener kayak apa ya? Ini kan lawan Southampton ya. Peringkat paling bawah. Poinnya cuma berapa? 9? Ya. Keterlaluan, Pak, 9 tuh. Berarti lu selama ini cuma 3 kali menang, Pak. Katakanlah kalau kasarannya lah. Udah setengah musim loh. Setengah musim lebih loh ini. Ya kan, udah jalan setengah musim lebih. Poin cuma 9, ya kan. Terus gol agregat ya kita nggak usah lihat aja pasti jelek lah, ya kan, paling bawah. Main lawan Southampton loh, di press abis-abisan, Pak. Nggak bisa bongkar. Nggak bisa bongkar, Pak. Bagian depannya. Mereka bener-bener, ini di kandang kita sendiri lagi. Mereka lebih niat nyari poin, Pak, daripada kita. Gimana caranya kita menang nih, ya kan? Gimana cara kita itu kasih apa ya? Menyajikan pertandingan yang bagus lah, penampilan yang keren lah gitu loh untuk supporter yang datang.
Mainnya loh bola-bola lambung dari Onana itu paling benci gue, Cuk. Yeah. Gue ulangi lagi, benci banget, Cuk. Sumpah, itu kayak apa ya, seakan-akan kita itu kayak no idea. Kita udah, selesai nih. Back pass, buang. Back pass, Onana buang. juga nggak berani passing delit. Nggak berani passing ke tengah. Delit sama Ugarte itu gue berapa kali bisa dipassing sebenarnya. Iya, betul. Itu kan bisa buat dikurung, ya lu bisa passing balik lagi, lu bisa passing kanan kiri. Iya, harusnya kan gitu. Cuma kan. dia nggak berani. Amorim kan. Onana nggak berani, Pak. Nah, Kayak gue nggak lihat berani. Onana itu cuma berani passing kayak gitu ke siapa? Bruno. Ketika Bruno naik ke belakang, ya kan, mundur ke belakang, passing gue ada. Ya. Dia berani kasih. Selain itu, presentasinya kecil. Ya, dia mungkin takut juga ya. Dia mungkin takut kayak Ugarte nih. Iya. Terima bola, Langsung dikerubutin. Panik. Jatuh atau apa, ya kan? Dia cuma berani ke Bruno doang gue lihat. Tapi kayak harus dicoba sih. Kalau nggak kita Ya kalau nggak kayak gitu terus. Iya, kalau nggak gitu terus. Terus sekarang lo main lo sekarang Onana, beng ke Højlund, lepas. Hilang. Dia kalah duel mulu. Ya makanya gue bilang gampang lawan MU, Iya. tumpukin di kanan kiri. Udah lu pokoknya ada Saipul, Diallo, Garnacho, udah lu kepung 3 orang. Udah kelar. Hilang, udah. Apalagi Garnacho, berapa kali Cuk dikerubutin hilang pasti. Passing yang nyampe. Dulu sampai si Casemiro marah-marah itu. Dia selalu kayak gitu, masih sama aja. Terulang terus kan kayak gitu kan. Gocek-gocek sendiri-sendiri tiba jatuh. Makanya kenapa kita lawan Liverpool dan Arsenal kita bisa mainnya oke, karena Liverpool Arsenal juga nyerangnya banyak juga kan. Kita tuh cuma terima counter attack doang. Nah kalau ketemu tim kayak gini, dia nggak terima, dia ngincer counter attack Pak. Jadi MU yang nyerang terus. Nah, tim ketika kita pegang bola, iya. lepas sendiri, Iya, hilang sendiri. Tapi kemarin kan Southampton yang nyerang terus Pak pertama. Ya dia press. Iya, ngepresnya bagus. Dia semua tuh dari dari counter attack kita pressnya salah, udah lewat. Iya, peluangnya dia. Cuman maksudnya babak pertama tuh gue lebih sering melihat MU lebih tertekan sih daripada kita yang menekan gitu loh. Iya, pokoknya intinya ya kesalahan kita di konversi jadi attack-nya dia lah, gitu loh. Apalagi kita pressnya juga kayak agak kurang ya pertandingan kemarin ya. Tapi kecapean. Tapi ya nggak bisa lah ngomong kayak, lawan Southampton di peringkat terakhir kayak gini. Ya, musim lalu lawan Luton Town juga berat Pak. Berat. Meskipun dia peringkat terakhir juga. Dia bilang Luton Town sampai ini kalah. Satu-satunya tim yang aku yakin kita pasti menang. Masih berat Cuk. Susah Cuk. Masih susah. Ya emang masalahnya MU tuh kalau malah lawan tim-tim yang rendah peringkatnya, karena mereka pasti mainnya numpuk di belakang. Udah pasti. Kalau nggak numpuk di belakang udah full press tuh pasti. Itu makanya kita perlu banyak cara untuk bisa menang. Nah itu dia. Sekarang kan kita tahu nih, Ahmad nih berarti kalau dapat ruang nih, bisa kemungkinan golnya besar. Ya memberikan peluang lah buat kita. Kan Højlund, lu gimana caranya dia cetak gol? Ya makanya. Dari nggak usah ngomong sekarang ya, dari dia mainnya cukup oke aja aku bilang nggak impress sama gol-golnya dia. Dari awal aku bilang, ini gol-gol apa men? Tapi kan gol usaha sendiri gitu loh. Ya nggak peduli, cuman pokoknya ada bola tendang udah. Nggak jelas Cuk. Ya. Makanya. Nggak kayak Haaland lah. We want more. Loh makanya kan Internya Amorim kan menit 50 langsung diganti sama Joshua. Itu justru ya kita harus bahas nih Joshua ini. Meskipun terlepas dari kegemilangnya Ahmad ya. Menurut gua kunci kita bisa menekan Southampton di babak kedua. Itu kehadiran seorang Joshua Zirkzee. Setuju. Karena dia tuh sangat efektif sekali ya. Dia posisi long ball ya. Dari kemarin. Harus ngakui dong. Kemarin itu begitu dia terima bola lambung, postur dia menang dari back. Begitu dia dapat bola, nggak pakai lama, dia udah tahu. Kiri kanan, dia mau passing kiri kanan, dia udah tahu. Setuju. Pemain lawan jadi bingung. Punya waktu mundurnya otomatis lebih singkat. Karena keputusan dia sangat cepat untuk passing. Dan benar, passingnya itu benar. Gitu. Jadi kita lebih bisa ngurung lagi. Betul. Setuju. Ya kan kita tahu kan Zirkzee itu kan memang lebih bagus secara teknik dan build up. Build up-nya bagus. Makanya kalau aku dibilang ya, Zirkzee apakah harus dijual? Belum tentu loh. Iya makanya. Makanya aku bilang belum tentu loh. Kita kan ini masih setengah musim ya. Jangan kesusu dulu. Iya. Dia tuh masih adaptasi musim pertama. Kalau dia udah 2 musim kayak katakan 2 musim. Masih kayak gitu terus. Ya udahlah. Kan zaman sekarang semua mintanya instan. Ya udah, mau nggak mau cut loss. Bahkan gitu saking instannya nggak nyampe tuh musim bisa dijual juga. Bisa. Sekarang repot men soalnya. Ada kemarin dulu kalau aku bilang. Gue liat di IG tuh ada yang membela Højlund. Ya nggak salah juga sih. Højlund tuh masih muda. Ya. Lu lihat Harry Kane umur 21 seperti apa. Lewandowski umur 21 seperti apa. Iya, kalau lu membandingkan seperti itu, iya betul. Salah kita punya ekspektasi tinggi. Tapi satu sisi juga ya banyak kok pemain muda yang bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi spesial ya. Di usia muda.
Ya toh? Kalau memang mau kayak gitu ya. Ini mainin aja Cidobi Martin dari awal. Ya. Tahun depan udah. Kalau mau mudah-mudahan 17 tahun toh. Itu hancur karirnya. Hancur. Ayo sekalian. Buktinya di terlalu muda lah kalau itu. Lomba-lomba biliar sekarang di Indonesia, juaranya siapa? Main-main muda. Iya. Ya emang dia latihannya lebih lama daripada pemain senior. Enggak, menang kok, juara kok. Iya. Harus ada faktor talent juga harus diperhitungkan. Faktor spesialnya lah. Iya. Hoyland I think not special. Sorry ya. Sorry to say. Aku berharap dia bisa kayak Haaland sih. Tapi Haaland pun di usia muda terlihat sekali bibitnya. Sesko itu spesial. Punya sesuatu gitu loh. Ya, Sesko itu spesial menurutku. Menurutku Sesko itu spesial. Dan lebih berkarakter lah. Iya. Daripada Hoyland. Hoyland tendangan dari luar kotak penalti jelek. Hoyland aku suka ketika dia di Atalanta. Entah kenapa ketika pindah ke MU, mungkin pressure ya. Pressure lagi. Dia bebannya. Boleh kepercayaan dirinya turun banget. Dia umur berapa sih sekarang? 22. Dia harus jadi mesin golnya MU gitu. Utama lagi. Dia tuh kayak Rashford di posisi 9 dengan skill tendangan yang lebih jelek. Kalau aku bilang. Oke. Dia perlu ruang untuk lari, ya. Dia nggak bisa bermain rapat. Dia ketika dikurung dia bingung. Tapi tendangannya juga lebih lemah daripada Rashford. Ya kita lihat lah. Kalau Hoyland gua nggak bisa ngomong lah ya. Dia emang. Kan. Apa tuh? Makanya kalau aku bilang Zirkzee ditukar sama Dusan bagus, Vlahovic itu bagus. Tapi kalau kita punya Vlahovic, maksudnya Zirkzee kita tukar ke sana, Vlahovic kita ambil, striker kita tuh opsinya tuh kurang lebih sama. Dusan tuh juga kidal juga, mainnya juga pokoknya gerasak gerusuk ke depan, tapi mungkin secara positioning lebih bagus daripada Hoyland. Tapi dengan tipikal yang sama gitu loh. Menurut gue sekarang striker yang dibutuhkan MU itu striker yang bisa nge-press deh. Kita panggil lagi aja Weghorst gimana? Aku nggak setuju. Kita perlu striker yang benar-benar mematikan, yang membuat back itu takut sehingga dia bisa sehingga dua back tengahnya itu bingung bergantian jaga si pemain ini. Ya. Siapa itu? Kalau bilang Osimhen sih. Osimhen boleh. Osimhen paling enggak kita dengar Osimhen tuh ngeri gitu loh. Zaman dulu, zamannya kita nonton IPL dulu kan ada Drogba. Oh ini serem ini Pak, ini striker Fernando Torres. Serem ini Pak, Aguero, Suarez, Wayne Rooney, Van Persie. Ronaldo jangan lupa dong. Cristiano Ronaldo. Serem semua ini Pak. Ya kan? Ronaldo Nazario. Kalau kita mau mundur lagi. Salas. Salas. Itu serem semua Pak, striker Bierhoff, Salah, Inzaghi. Kalau kita mau dari dulu. Nah, Nes, tadi kan kita terakhirin bahas dari sini, ya kan? Ini ada berita, Nes. Dari MU Glory Official, IG-nya. Sebelum merekrut Randal Kolo Muani, kan sudah resmi tuh ke Juve. Juve melakukan pendekatan serius terhadap Joshua Zirkzee dengan tawaran peminjaman beserta opsi pembelian yang besar, plus kompensasi pinjaman, tambah dukungan gaji. Tapi United menutup pintu untuk peminjaman. Sang pemain sendiri juga sudah mengutarakan niatnya untuk bertahan guna memperjuangkan tempatnya. Bagus. Dari Fabrizio Romano. Di mana MU? Ya di MU lah. Masa di bolongnya? Kan sudah pindah. Lu ngerti nggak sih anjing? Iya, ini udah di MU kan? Udah, iya. Udah di MU terus Juventus mau minjem ini kan? Kan bahas Kolo Muani. Kan Juventus sudah ambil Kolo Muani nih. Oh sebelum ambil Kolo Muani, dia telepon nih, ya kan? Dia telepon MU. Halo gitu. MU. Oh gitu. Tuh si Zirkzee lu dipinjemin boleh nggak? Zirkzee dong, Zirkzee. Gue kasih opsi pembelian. Gue kasih opsi pembelian yang gede nih. Plus gitu. Gajinya sebagian gue tanggung. Oh gitu, ya Pak. MU nutup cuk. Teleponnya. Itu masih ada Danford nggak? Dan Ashford nggak? Itu masih Dan Ashford deh. Itu diutangnya dipecat tuh jadi. Enggak, ini kita ini kan kalau pemain jelek itu kan kita hampir semua setuju Pak. Memang apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lihat. Betul. Tidak mungkin ketika pemain itu bagus, perform kayak kemarin, kita hina-hina. Betul, nggak boleh. Kalau Zirkzee, memang sebelum 2 pertandingan kemarin jelek. Tapi kalau dia bisa konsisten seperti ini, ya menurutku dia bakal jadi striker utama dibandingkan Hoyland. Jelek lagi nih, Zirkzee mainnya nih. Ini. Hoyland yang bagus nih abis ini. Hoyland yang cetak gol dua nih. Hoyland nih cetak gol terus nih. Hari Minggu ya lawan Brighton ya. Nah, Minggu nih lawan hat-trick gua enggak. Minggu nih lawan Brighton. Kita rencana kan nobar nih, ya kan jam 9 soalnya kan. Kira-kira Des. Kalau Hoyland 2 gol, tak kasih 200.000.
Yang kemarin udah belum? Yang mana sudah belum? Kayak Nico. Gimana sih, Ken? Yang salah kayak Nico, bukan gua. Ini tai nih, bagian. Beneran. Hoylund 2 gol ya? Ya. 200.000 ya? Bocor nggak sih kantongannya? Hah? Enggak. Bocor ya? Enggak apa-apa. Kalau 1 gol, 100.000. Ya enggak dong. Harus 2 ya? Enggak. Kalau dia nggak cetak gol, Iya. kalian kasih aku nope. Loh, kok gitu? Kalau dia tidak mencetak 2 gol, 1 gol untuk 0 gol, lu 200, lu 200. Loh, kan aku masih mendukung Hoylund ya? Iya. Gue fair-fair aja gue. Iya, gue fair-fair aja. Ya, siapa yang main gue dukung gitu loh. Kita fans gitu loh. Bisa. Nggak, lu minta, nih kalau kalian patungan semua, bayar gue gitu. Iya, gitu loh. Sama viewer. Nggak, kira-kira lawan Brighton, Nes. Brighton. Strikernya siapa? Hoylund atau Zirkzee nih? Kan beberapa kali pertandingan kan Hoylund terus nih, yang starter. Kira-kira nih lawan Brighton kemarin menang ya? Lawan Ipswich ya? 0-2 ya? Lupa gue. Menang 0-2. 0-2 ya? 0-2. Oke, Brighton juga Kalau bagus nih. Kalau ini kan sekarang nggak bisa membantai di awal ya. Ya. Kayaknya gue berharap ini sih, Hoylund yang main sih. Karena kalau Zirkzee yang main di awal, dia kehabisan tenaga di menit 60 diganti Hoylund, ya malah nggak merubah keadaan. Oh, jadi sekarang berubah ya? Dulu iya. Hoylund main nih, Iya. terus menit 70 diganti Zirkzee, malah tai, malah hancur. Karena kenapa kok berubah? Iya. Karena performa Zirkzee juga berubah. Meningkat ya? Iya. Kan aku bilang ya. Lebih tas gitu loh istilahnya sekarang Zirkzee. Iya. Lebih build up lah. Iya. Yang gue suka tuh berapa bisa kali? membuka ruang. Berapa kali tuh dia sama Anthony sama Diallo tuh ada wantu-wantunya tuh. Dia ada sempet back heel ke belakang, passing gitu-gitu. Ada kreativitasnya lah. Iya, betul. Yang membuat peluang lah. Ya, paling enggak kalau gue lihat ya dari permainan Zirkzee itu paling enggak bisa menempatkan diri di mana. Iya. Gue mau buka sayap gue nih, ya kan winger gue supaya bebas. Gimana caranya? Oke, gue harus gerak ke sini nih, supaya satu orang kepancing. Kalau nggak salah kemarin golnya yang amat semalam itu ada perannya dia juga loh. Sekali yang dia buka. Yang ketiga tuh kan, dia ikut ngepres itu kan. Salah, yang kedua. Yang Eriksen Gol kedua yang Eriksen. Itu dia narik backnya. Kalian lihat lagi. Oh, dia narik backnya agak dia maju. narik supaya backnya maju. Biar amatnya masuk. Oke. Ya. Itu kalau Hoylund, ini pikiran negatif gue ya. Sama-sama lari. Iya. Dua-duanya lari ke depan. Betul. Akhirnya bingung siapa nih yang terima bola nih. Gitu loh. Nah, kalau Zirkzee dia tuh punya ide. Oke, aku narik ke depan supaya backnya ini ngikutin dia. Amat masuk dari second line, ya kan? Ya, pokoknya intinya sebenarnya Zirkzee ini PD-nya lagi mulai meningkat nih. Mulai meningkat. Semenjak dia nyetak gol kemenangan penalti kayaknya. Nah, itu loh. Nah, makanya itu loh. Ada beberapa tim main ya. Ada pemain yang ketika kena tekanan hancur, kayak Anthony. Ya. Ada pemain yang justru ketika kena tekanan dia semakin pengen membuktikan bahwa orang-orang itu salah. Semoga. Gue nggak seperti itu. Ya, semoga. Gue punya potensi, gue bisa, gue buktiin kalian. Kalian jangan asal ngomong. Kalian belum tahu panjang. Iya kan? Jangan jadi ribut gitu. Jadi panjang. Jadi marah-marah. Gitu. Ya, tapi yang sebel gue kemarin Zirkzee itu ada satu momen dia dribble sendiri, Pak. Itu ada 3 pemain MU, ada Garnacho sama siapa tuh. Jancuk telat, Cuk. Counter attack, Iya, dia nggak passing. Iya, dia nggak passing akhirnya kerebut. Shootingnya jelek. Itu udah 2-1 loh itu. Iya, Cuk. Dribble sendiri, Cuk. Iya, Cuk. Itu dia dong sana. Sisanya gue suka dia first touch-nya oke lah. Dia tuh bisa Passing-passingnya. terima bola gini ya. Des, langsung passing. Des. Pas gitu. Cepat Iya. gitu. Kayak Berbatov mainnya, tau? Iya. Kayak Berbatov. Berbayang, gue udah bilang. Nggak, serius. Mirip Berbatov. Cara mainnya tuh kayak Berbatov, elegan. Loh, lu kalau nonton besar ya. Lu kalau nonton dia di Bologna, itu dia bermain dengan PD luar biasa, Pak. PD-nya luar biasa. Makanya kita tugasnya adalah menaikkan PD pemain lah masing-masing lah. Iya, dia itu ya kalau di Serie A kapan hari ya tahun lalu, salah satu talenta muda paling menarik. Paling menarik. Ya positifnya menurut gua ya inilah, ini persaingan sehat nih antara Hoylund sama siapa? Zirkzee. Iya. Jadi satu Zirkzee nyala, seharusnya jadi Hoylund adalah gua harus jadi pemain inti lagi nih. Iya. Gimana caranya gua bisa jadi pemain inti lagi? Ya seharusnya kayak gitu. Ya kita lihat aja. Itu juga yang membuat aku kayak, MU ini ternyata punya pilihan yang menarik nih. Kalau Hoylund main buntu, kita udah tahu gimana cara mainnya dia ketika dia buntu, ketika dia nggak bisa cari posisi. Ada opsi nih, menit 40-an atau 50-an, udah pasti masuk nih, Zirkzee nih, kita berubah nih cara mainnya. Itu yang menarik, Pak. Gitu loh. Terus yang sempat yang ingat nggak waktu dia nge-jinx, Malaysia nggak mungkin main, yang waktu traveling atau apa, Hoylund nggak mungkin nyetak gol. Eropa. Ya, itu kalau nggak salah, Eropa League. Itu kalau nggak salah, Zirkzee dulu yang main. Zirkzee-nya ampas, diganti Hoylund cetak 2 gol. Iya. Itu loh, banyak menariknya sistemnya ada Amorim saingan ini. sehat lah di Iya, persaingan striker, sehat. iya. Menarik tapi tidak berbahaya.
Ya masih sama levelnya masih B lah. Tapi kan sama-sama muda nih. Masa pemain muda lah. Makanya aku mau mengkritik harusnya transfernya itu pembeliannya. Ada senior 1 ya. Itu beli 1 yang sudah teruji. Itu udah bilang. Misalnya ya. Harry Kane. Lu 72 juta kan. Tambahin dikit juga. Harry Kane. Osimhen Harry Kane. Tambahin dikit loh. 72 itu kan ya nggak murah. Harry Kane 150 loh. Ya. Terus sama Liga Inggris dia maunya ya jual gitu kan dulu. Bisa Osimhen kayak buktinya juga Galatasaray dapat. Iya. Pinjem. Ya berarti kan kita seharusnya juga bisa dong. Pinjem ya. Oh iya dong. Tuh beda. Realistisnya beda yang nawar tapi Galatasaray ya dia tahu lah klub Galatasaray. Ya, tapi kan posisi segede-gedenya dia di Turki juga. Napoli mah udah gini sama kita kali, sudah dapat McTom, habis gini Garnacho, Rashford, semua mau dioper ke Napoli lagi. Iya. Nah, Garnacho tuh kok 60 lebih jual. Ya kalau 60 aja jual, Pak. Jual. Menurutku. Ya, jual 60. Ya. Dia tuh mentok di zona-zona aja. Ya. Garnacho. Nah, harusnya alangkah lebih baik kalau ya Osimhen sama Zirkzee atau Osimhen Højlund. Ya, jadi yang muda-muda nih bisa melihat, belajar dari yang sudah mantep, berpengalaman, sudah teruji gitu loh. Masa sih Osimhen teruji? Osimhen itu serem sih. Serem lah Osimhen. Nah, gua nggak tahu, gua belum lihat. Tinggi, paling enggak ya. Kayak Drogba gitu. Sekarang striker kita ada yang bisa heading, nggak bisa. Osimhen bagus headingnya. Ya paling enggak bisa belajar dari pemain seperti itu. Dia bisa lompat tau. Iya. Sama kayak Collier, bisa melihat pergerakannya Ugarte dong. Cara dia baca pertahanan, cara dia intercept. Ya. Itu. Atau back-back muda kita Heri Amas. Iseng lihat nih caranya Mas Rawi ini kok setiap kali di belakang pemain kok gampang banget ngerebutnya. Itu kan ada sesuatu yang bisa dipelajari. Kakinya panjang. Beda kaki gue pendek berdua. Tapi kan paling enggak ada trik-trik yang lu nggak tahu. Iya, ada celahnya gitu loh. Ambilnya gimana gitu. Timing. Gitu. Iya, Bos. Lu kadang-kadang nggak ngerti, Wil. Kayak gini-gini anjing. Sedikit tahu siapa? Yang diincar MU itu loh. Kalau umpama nih ya, Garnacho 60 juta di-okein sama itu katanya udah deal. Serius? Maksudnya personal? Secara personal, gaji apa semua nggak masalah si Garnacho-nya. Tinggal sekarang deal sama MU-nya berapa harganya cocok. Terakhir 40 ditolak sama MU, maunya 60 dah. Nggak tahu itu strukturasinya gimana atau gimana. Umpama deal, dilepas nih sama MU. Kita nggak mungkin dong nggak nambah pemain satu. Katanya ngincer yang RB Leipzig itu, Nene Dolgeres itu. Siapa itu, Cuk? Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Siapa itu? Nene Dolgeres? Nene Dolgeres nggak tahu? Oh, kirain tahu. Ya mainnya kayak Amat gitu. Kecil-kecil juga? Tapi winger kiri, iya. Kecil-kecil juga. Kulit hitam, kulit putih? Kulit hitam. Mali ya nggak salah, timnas Mali atau apa? Oke. Ya, nggak tahu gua kalau soal pemain sih, gua buta sekali ya. Ya semoga, Cuk. Ya gua intinya sih kalau Garnacho menurut gua lepas nggak cocok ya? Kalau 60 juta lepas. Menurut gue nggak cocok. Tadi kemarin aja gue masih ada apa ya? Gue masih lihat dia tuh agak kurang males gitu. Agak kurang rajin gitu. Kurang rajin buat defend gitu loh. Jadi masih jogging, masih apa. Jadi kayak kayak percuma deh. Gitu. Ya tipikal pemain yang kurang lengkap dan kurang mematikan ya sebetulnya kalau menurutku. Kayaknya nggak terlalu pintar beradaptasi dengan taktik yang ada. Satu, kedua. Passing dan crossingnya juga nggak terlalu bagus, defense-nya juga nggak terlalu bagus. Jadi kurang komplit lah. Dia pemain yang free roll aja menurutku. Jadi kayak sendirian aja. Dan menurut gue makin lama gerakannya makin kebaca back sih. Karena gampang banget ya. Dia maunya lari, dribble, proper ke kanan terus dia ke kiri tetap. Udah lama-lama kan sekarang dia kalau crossing keblok terus, Pak. Banyak keblok daripada lolosnya. Makanya pas Anthony itu kaget, yuk. Lolos dia anjir passingnya. Oh enggak, banyak gitu, kebaca kebanyakan. Ya jadi menurut gue sih Garnacho tetap lepas. Kita sepakat ya? Sepakat. Kayak ini sepakat kan? Garnacho lepas. Garnacho lepas ke Napoli? Gue sepakat sih. 60. Even 40 deh. 40 ke... Kekeh misalnya Napoli kekeh 40 deh. Jangan, no. McTom aja 40 kok. McTom 40? 30? 38 kan? 38 ya? 30 sih ingatku. Atau dia sebut aja 38. Pak, 40 kok McTom. Oke. Garnacho itu masih muda sekali. Sayang banget cuma 40 nggak mungkin lah. Nggak mungkin. 60. Loh, kita beli Amat 40. Garnacho 60 lah. Amat tuh ternyata ya 25 plus 15. 40 iya, 40-nya seperti itu. Jadi 25 dulu, 15-nya itu baik waktu gimana lah ya. 30 tahunan gitu. Murah ya berarti ya. Kayak gitu. Kalau menurutku ya semoga. Sama Rashford gimana? Rashford ini udah nggak mungkin main ini, Pak. Mungkin main. Tapi menurut gua Rashford juga nggak mungkin keluar, Pak. Susah. Yang paling dekat sejauh ini AC Milan. Ya, tapi gajinya siapa yang bayar? Dia mau bayar cuma 20%. Iya, Cuk. Nggak ada efeknya anjir. Kecuali kalau dia mau opsi to buy ya. Obligation, kok option? Option itu kita rugi dong. Kalau option bisa dibalikin dong. Oh iya. Obligation tuh to buy, salah. Nah, katanya Dortmund yang
mau maju. Karena Dortmund kan pinter kan, kayak nego-nego gitu. Gue kasih lu gini. Kayak Sancho, Cuk. Iya, makanya. Iya. Semoga, Cuk. Pokoknya lepas lah. Buang lah. Nggak percuma. Iya, percuma nggak main juga kan? Gua rasa dia udah ngelatihan juga deh. Latihan nggak sih? Nggak tahu. Udah kesel banget kayak Amorim, udah udah banget. Oke, Minggu kita nobar nggak? Nobar. Minggu nobar ya, 9. Jam 9. Yes. Buat teman-teman yang selalu setia mantengin channel kita mau normal hari Minggu kita ada nobar, kita standby dari 8:30 paling ya. Kurang lebih. 8:30 ya, 8:30 jam 9 lah. Kalian nyalain lonceng notifikasi. Kali ini nggak ada extra time. Jadi kita paling enggak jam 11. Nah, nanti waktu live kita mau kasih tahu juga kita ada merchandise ya dari Bondet ya. Baju super keren dari wah keren lah pokoknya. Kalau kalian beli baju-baju ini, kalian mendukung perusahaan benang, UMKM, perusahaan sablon. Jadi mau nggak Indonesia lebih baik gitu loh? Kalau mau ya, ayo maju bareng-bareng. Gitu. 11-12 sama ada LV gitu ya? Ya. Bahkan lebih bagus kalau aku bilang. Pokoknya begitu kita punya ini, kita jual semua baju-baju. Jual nggak? Oke, hari Minggu lah ya. Hari Minggu kita seru-seruan Brighton MU ya. Kandangnya Brighton. Oke. Thank you semua udah nonton. Support terus channel ini guys. Simpel sekali, like, comment, subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin fans MU yang belum tahu tentang channel ini. Kan ada Koko spesial seperti Koko Tauto dan juga Koko Hendra. We Bondet, we Direct Manchester. The star of the star. Bye-bye. Bye-bye.